Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Karangreja, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SMA Negeri 1 Karangreja dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga hari ini kita masih bisa merasakan segala nikmat yang telah diberikannya. Kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nuraini Priyaningsih dari kelas 10 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang ukhuwah Islamiyah. Ada yang tahu apa itu ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah Islamiyah adalah ukhuwah yang bersifat Islami atau yang diajarkan oleh Islam. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang ukhuwah Islamiyah dan dapat kita simpulkan bahwa di dalam kitab suci ini memperkenalkan paling tidak 4 macam persaudaraan. Yang pertama yaitu ukhuwah ubudiyah atau saudara sama makhluk dan sama-sama tunduk kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun aslihu akhawaykum taqullaha la'allakum. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Yang kedua yaitu ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Dalam arti, seluruh umat manusia adalah bersaudara. Karena mereka semua berasal dari ayah dan ibu. Rasulullah SAW juga menekankan lewat sabda beliau, jadilah kalian hamba Allah yang berwatoniyah wa an-nasab, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Yang ketiga adalah ukhuwah watoniyah wa an-nasab, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Yang keempat atau terakhir yaitu ukhuwah fil din al-Islam, persaudaraan antar sesama muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudara kita adalah yang datang sesudah wafatku. Di era seperti sekarang ini banyak terjadi perpecahan ukhuwah antar muslim. Contohnya yaitu isu terorisme, pertentangan golongan satu merendahkan golongan lain, sedikit banyak mengendorkan solidaritas antar muslim. Padahal perpecahan ukhuwah antar muslim telah diingatkan Allah dalam firman-Nya yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang dolim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Allah menunjukkan dengan jelas dalam ayat tersebut bahwa mengolok-olok baik dilakukan oleh suatu kaum maupun individual, saling mencela,
saling memanggil dengan sebutan-sebutan yang buruk, berprasangka, mencari-cari kesalahan orang lain, saling menggunjing satu sama lain adalah mengarah pada pecahannya persaudaraan. Apakah kita tidak merasa jijik diibaratkan Allah seperti memakan bangkai sendiri? Rasulullah bersabda yang artinya, persatuan adalah rahmat dan perpecahan adalah azab. Hadis riwayat Ahmad dari Nu'man bin Bashir dengan derajat hasan. Jika pernah di antara sesama muslim melakukan hal tersebut, maka diperintahkan Allah untuk bertaubat. Manusia juga dikaruniai oleh Allah peluang untuk bersilang pendapat dan berbeda pendirian. Namun, ajaran Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk bermusyawarah. Sehingga berapapun ada perbedaan yang tajam, niscaya dapat diselesaikan dengan keriduan sesama muslim. Saatnya potensi-potensi perpecahan perlu kita akhiri dengan saling menjaga, menghargai, dan bersikap lemah lembut. Sehingga apabila terjadi perbedaan, maka perbedaan tersebut dapat melahirkan hikmah, baik dalam bentuk kompetisi positif, mempertajamnya daya kritis, maupun dalam membangun semangat mencari tahu sesuai dengan anjuran memperbanyak ilmu. Namun di sisi lain, ada fenomena menggembirakan bahwa rasa persaudaraan sesama muslim melintasi benua dalam dunia Islam global menunjukkan juga hal yang positif. Misalnya, ada perhatian komunitas muslim di negara ini yang peduli akan pembangunan masjid di Palestina dengan nama Masjid Istiqlal Indonesia, yang peruntukannya selain digunakan untuk beribadah sholat 5 waktu, juga dibangun fasilitas pendidikan Al-Quran untuk melahirkan hafiz dan hafizah di sana. Jadi, masjid ini akan jadi pusat peradaban masyarakat Gaza. Hal tersebut merupakan bentuk kecintaan kepada komunitas muslim saudara kita di Palestina. Kebersamaan ini dalam banyak hal dapat memberikan inspirasi solidaritas, memperkuat kecintaan kepada sesama saudara mukmin. Ukhuwah Islamiyah sendiri menunjukkan jalan yang dapat ditempuh untuk membangun komunikasi di satu sisi. Dan di sisi lain, ia juga memberikan semangat baru untuk sekaligus melaksanakan ajaran sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dua hal penting dalam ukhuwah Islamiyah. Pertama, apabila salah satu dari anggota badan itu sakit, maka anggota lainnya pun turut merasakan sakit. Kedua, persaudaraan Islam dianalogikan sebagai bangunan yang kuat, yang antara masing-masing pilar dan komponen dalam bangunan tersebut saling memberikan fungsi untuk memperkuat dan memperkokoh. Dalam Islam, seseorang dianggap mulia jika ia melihat anak yatim. Orang yang paling disenangi oleh Allah adalah mereka yang paling dermawan. Orang-orang yang berinfak atau bersedekah diberi ganjaran pahala sampai 70 kali lipat. Dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa Allah akan selalu membantu hambanya selama hamba tersebut membantu saudaranya. Pada hadis lain, Rasulullah menyebutkan bahwa bakhil itu sifat tercela dan pemboros itu adalah kawan-kawan setan. Jika dibahas secara rinci tentang kepedulian Islam terhadap masalah sosial, maka kita akan menemukan bahwa ternyata amal ibadah secara umum lebih banyak berurusan dengan hablum minan nas ketimbang hablum minallah. Namun manifestasi hablum minan nas adalah ketauhidan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi karunia akhlak yang baik sebagai modal berukhuwah dan bersaudara. Ukhuwah Islamiyah dihiasi dengan akhlak karimah, akhlak yang menjaga persaudaraan saudaranya, menjaga harta dan jiwa setiap mukmin. Seorang mukmin mendapatkan karunia lidah yang jujur, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang artinya, jadikanlah untuk lisan yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian hari. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 48. Allah mencintai sebagian hambanya dan memberikan karunia-Nya dan budi pekerti yang luhur. Nabi Muhammad SAW dipuji oleh Allah dalam firman-Nya, yang artinya, sebab rahmat dari Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jika engkau kasar dan keras hati, niscaya Dia akan meninggalkanmu.
Quran Surat Al-Imran ayat 159. Mari kita berbanyak upaya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, karena seluruhnya isinya adalah kebaikan. Dengan keduanya, kita mendapatkan cahaya yang menerangi jalan dan tingkah laku kita, mendorong hati kita untuk melakukan berbagai kebajikan. Allah berfirman, Allah memberi hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sungguh telah diberikan kebaikan yang banyak. Tidak ada yang mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Dasar dari menjalin ukhuwah yang baik adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah, sehingga niscaya Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Berhati terhadap dosa-dosa yang akan menguasai kita dan akan menyebabkan kita gagal dalam bergaul dengan sesama saudara mukmin. Semoga kita termasuk hambanya yang bersungguh-sungguh untuk mencapai ridho Allah dan senantiasa berbuat kebaikan. Amin ya robbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak khilafan kata, mohon untuk dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.